Baiklah, mari kita dengarkan cerita Legenda Nyimas Gandasari. Sebuah kisah yang berasal dari Jawa Barat, yang syarat dengan unsur mistis dan penuh dengan pengorbanan. Cerita ini mengajarkan tentang cinta, kesetiaan, serta pengorbanan seorang wanita untuk kebahagiaan yang lebih besar. Legenda Nyimas Gandasari. Di sebuah kerajaan kecil yang terletak di Jawa Barat, ada seorang wanita muda yang cantik jelita, bernama Nyimas Gandasari. Ia adalah anak dari seorang pengusaha kaya dan terhormat yang sangat dihormati oleh masyarakat. Nyimas Gandasari dikenal sebagai sosok yang lembut, cerdas, dan baik hati. Kecantikannya tidak hanya terpancar dari wajahnya, tetapi juga dari hati yang tulus. Suatu hari, kerajaan tempat Nyimas Gandasari tinggal diguncang oleh serangkaian bencana yang datang berturut-turut. Warga desa mengalami kekeringan panjang, padi tidak tumbuh, dan hasil bumi pun menjadi sangat sedikit. Para penduduk percaya bahwa semua musibah ini terjadi karena murka dewa-dewa, dan satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan mereka adalah dengan mengorbankan seseorang yang sangat berharga. Kabar ini sampai ke telinga raja, yang merasa sangat cemas akan keselamatan kerajaannya. Sang raja pun memanggil para penasihatnya untuk mencari solusi. Salah satu penasihat kerajaan, yang sangat bijaksana, mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan bencana ini adalah dengan mengorbankan seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dan dihormati di kerajaan. Mendengar hal ini, Nyimas Gandasari merasa sangat terkejut dan cemas. Namun, ia juga menyadari bahwa bencana ini membawa penderitaan bagi banyak orang. Setelah berpikir panjang, Nyimas Gandasari memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan rakyatnya. Ia mendatangi ayahnya dan memberitahukan niatnya. Sang ayah terkejut dan sangat sedih mendengar keputusan putrinya. Tetapi Nyimas Gandasari meyakinkannya bahwa inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kerajaan dan rakyat mereka. Ia pun memutuskan untuk melanjutkan niatnya, meskipun itu akan membuatnya berpisah dengan keluarganya untuk selamanya. Nyimas Gandasari kemudian pergi ke hutan yang sangat lebat, tempat di mana ia harus menyerahkan diri sebagai persembahan kepada para dewa. Namun, sebelum ia melakukan itu, ia mendaki sebuah bukit di dekat hutan dan berdoa dengan penuh pengharapan. Ia memohon kepada Tuhan untuk memberikan keselamatan bagi rakyatnya, dan agar bencana yang menimpa kerajaan dapat segera berakhir. Saat ia sedang berdoa, muncul seorang pemuda yang tampan dan gagah. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Raden Jaya Kusuma, seorang pahlawan yang sedang melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu dan kebijaksanaan. Melihat Nyimas Gandasari yang sedang berdoa dengan penuh ketulusan, ia merasa tergerak hatinya dan bertanya mengapa ia melakukan hal itu. Nyimas Gandasari menceritakan segala yang terjadi di kerajaannya, dan bagaimana ia harus mengorbankan dirinya demi kebahagiaan rakyat. Raden Jaya Kusuma yang terkesan dengan keberanian dan pengorbanannya berjanji untuk membantunya. "Aku akan menemanimu," kata Raden Jaya Kusuma. "Aku akan melakukan apapun untuk membantu mengatasi bencana ini." Nyimas Gandasari yang awalnya ragu, akhirnya menerima tawaran tersebut. Bersama-sama, mereka mencari cara untuk mengakhiri bencana yang melanda kerajaan. Mereka melakukan perjalanan ke berbagai tempat, mencari petunjuk dari orang-orang bijak, dan melakukan berbagai upacara untuk meredakan murka dewa-dewa. Pada akhirnya, mereka menemukan sebuah desa yang dikenal sebagai tempat tinggal Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Desa itu sangat terkenal dengan kesaktiannya, dan dipercaya bahwa hanya orang-orang terpilih yang bisa bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Mereka meminta bantuan sang ratu untuk mengakhiri bencana yang melanda. Nyi Roro Kidul yang mendengar permohonan mereka akhirnya muncul di hadapan mereka. Dengan kelembutan yang luar biasa, Nyi Roro Kidul berkata, "Bencana ini memang datang dari murka para dewa karena ketidakadilan yang terjadi di kerajaan kalian. Namun, ada satu jalan untuk menghapus semua ini. Nyimas Gandasari, engkau adalah sosok yang suci dan tulus. Jika engkau rela berkorban demi kebaikan, aku akan mengabulkan permohonanmu." Dengan itu, Nyi Roro Kidul memberikan Nyimas Gandasari sebuah pilihan. Ia bisa memilih untuk kembali ke kerajaan dan hidup bahagia, atau ia bisa melakukan pengorbanan terakhir untuk mengakhiri penderitaan rakyat. Nyimas Gandasari akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan cara yang lebih besar. Ia meminta Nyi Roro Kidul untuk mengubahnya menjadi sebuah batu besar yang akan menjadi simbol pengorbanan dan keberanian. Batu tersebut akan menjadi tempat yang dihormati dan tidak pernah dilupakan oleh masyarakat.
Dengan berat hati, Raden Jayakusuma menyaksikan proses tersebut. Nimas Gandasari akhirnya berubah menjadi sebuah batu besar yang berdiri tegak di tengah laut. Konon, batu tersebut bisa terlihat jika dilihat dari kejauhan, dan menjadi simbol bagi rakyat yang menghormati pengorbanannya. 2 tahun setelah pengorbanan Nimas Gandasari, bencana yang melanda kerajaan akhirnya berakhir. Tanaman mulai tumbuh subur kembali, dan rakyat kembali hidup sejahtera. Masyarakat selalu mengenang Nimas Gandasari sebagai pahlawan yang rela mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan mereka. Pesan dari cerita, itulah kisah Nimas Gandasari, seorang wanita yang rela mengorbankan hidupnya demi kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Ia mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang tulus untuk kebaikan orang banyak akan selalu dikenang, meskipun dengan harga yang sangat berat. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, dan tuliskan komentar kalian di bawah. Terima kasih telah mendengarkan, sampai jumpa di cerita selanjutnya.